Drop the bag. Di awal film kita akan dibawa ke suatu masa yang manakala itu baru saja terjadi badai matahari yang super dahsyat. Akibatnya dunia menjadi kacau, populasi manusia menurun drastis dan banyak teknologi yang sudah menghilang. Kemudian di kota London kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jack yang sedang menuju ke sebuah gedung pertunjukan. Terungkap fakta kalau Jack ini adalah kapten pasukan khusus kerajaan Inggris yang berhasil selamat dari bencana badai matahari. Selanjutnya Jack masuk ke gedung itu karena ternyata ia diutus oleh putri Raja Inggris untuk mencari biola kesayangannya. Sampai pada akhirnya ia berhasil menemukan biola kesayangan sang putri raja. Tak lama, Jack didatangi oleh sekelompok preman yang telah menguasai wilayah tersebut. Si ketua preman meminta Jack agar menyerahkan semua barangnya karena ini adalah wilayahnya. Namun Jack menolak hingga ia langsung melawan para preman tersebut. Get in, boys. Setelah berhasil menghabisi mereka, Jack bergegas pergi ke istana untuk memberikan biolanya kepada sang putri raja. Setibanya di sana, terlihat sang putri yang begitu senang karena biola kesayangannya telah kembali. Setelah itu, Jack pamit pulang untuk beristirahat di rumah. Saat di rumah, tak lupa Jack memberi makan anjing peliharaannya. Lalu ia santai sejenak. Tak ada ponsel atau televisi, jadi Jack hanya ngemil sambil melamun sampai membuat dirinya ketiduran. Selang beberapa saat, Jack terbangun karena ada seseorang yang menginjak ranjau di rumahnya. Saat dicek, ternyata orang tersebut adalah tentara Inggris yang merupakan rekannya Jack. Lalu si rekan menjelaskan kalau kedatangannya ke sini diperintah oleh Raja Inggris dan sekarang dia ada di jalan. Mendengar hal itu, dengan cepat Jack bergegas pergi untuk menemui sang raja. Setelah bertemu, Jack bertanya kenapa sang raja sampai rela datang padahal tinggal mengutus orang untuk memanggilnya. Sang raja menjawab kalau ia sengaja ingin turun langsung sambil melihat-lihat kondisi di luar. Kemudian sang raja menjelaskan kalau ia mempunyai satu misi untuk Jack. Misi tersebut adalah mengambil lukisan Mona Lisa yang ada di negara Prancis. Jack tidak boleh meremehkan misi ini karena sekarang negara Prancis telah dikuasai oleh sekelompok pemberontak. Lalu sang raja memberikan sebuah peta yang menjadi titik lokasi keberadaan lukisan tersebut. Sebelumnya, ternyata sang raja juga telah mengutus satu orang pasukan khusus wanita bernama Dea untuk mengambil lukisan itu. Namun sampai sekarang Dea belum kembali. Mendengar nama Dea, Jack langsung menyetujui misinya karena ternyata Dea adalah pacarnya Jack. Kemudian sang raja memerintahkan Jack agar pergi hari ini juga karena menurutnya lebih cepat maka akan lebih baik. Sebelum pergi, Jack sempat mengobrol dengan sang putri raja.
Di sini Jack bertanya kenapa saat dunia sedang kacau, sang raja masih sempat-sempatnya menginginkan lukisan Mona Lisa. Sambil tersenyum, si putri menjawab nanti juga Jack akan tahu sendiri, jadi sebaiknya sekarang jalankan saja misinya. Try not to die. I think this is a really bad idea. Singkat cerita, Jack terbang ke Perancis dengan diantar oleh satu-satunya pesawat yang masih bisa dioperasikan. Don't be late. There you go. Baru saja tiba di wilayah Prancis, pesawat itu mengalami kendala hingga pilot memerintahkan Jack untuk terjun duluan menggunakan parasut. Jack bertanya kenapa mereka tidak terjun berdua. Si pilot menjawab jika parasut di pesawat ini hanya ada satu, namun si pilot meminta agar Jack tidak usah mengkhawatirkannya. Sebab rupanya si pilot akan berusaha mendaratkan pesawat itu di perairan. Pada akhirnya Jack menuruti keinginan si pilot dan terpaksa ia turun sendiri dengan parasut. Well, as soon as I open... Setelah Jack berhasil mendarat, ia pun segera menyusuri kota dengan berjalan kaki. Melihat kondisi di sana, Jack sampai dibuat shock karena penjarahan di mana-mana dan banyak bangunan yang ludes terbakar. Di balik itu, kita akan diperkenalkan dengan ketua pemberontak bernama Volker. Terlihat Volker yang sedang bermain catur dengan satu anak buahnya. Namun karena si anak buah hampir saja memenangkan permainan, dengan kejam Volker langsung menghabisinya. Setelah itu Volker dihampiri oleh tangan kanannya yang memberitahu kalau semua anak buah mereka belum ada yang berhasil menemukan lukisan Mona Lisa. Ternyata kelompok Volker juga sedang mengincar lukisan itu. Namun sampai di sini kita belum diberitahu kenapa lukisan Mona Lisa sampai menjadi rebutan. Pagi harinya terlihat Jack yang masih berjalan menyusuri kota untuk mencari titik lokasi keberadaan lukisan Mona Lisa. Tak lama Jack melihat para pemberontak anak buah Volker yang sedang mengeksekusi warga akibat mereka tidak mau patuh. Seketika Jack menjadi semakin khawatir kepada Dea pacarnya yang sudah duluan diutus ke sini. Pada akhirnya Jack memutuskan untuk mencari Dea terlebih dahulu daripada lukisan Mona Lisa-nya. Tak lama Jack dipergoki oleh 3 orang pemberontak yang meminta Jack agar menyerahkan barang bawaan. Namun jelas Jack menolak hingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Setelah berhasil menghabisi mereka bertiga, datang lagi satu orang yang akan menembak Jack, namun tiba-tiba ternyata itu adalah Dea. Di sini Jack sempat memarahi Dea karena seharusnya ia mengabari Jack sebelum menjalankan misi di Perancis. Namun Dea tidak mau meladeni Jack karena sekarang bukan waktu yang pas untuk berdebat. Lalu Dea membawa Jack ke sebuah gereja yang menjadi tempat tinggalnya selama di sini. Dengan menyamar menjadi warga lokal, Dea dan Jack dapat lolos dari awasan para pemberontak lainnya. Setibanya di gereja yang dimaksud, Dea langsung mengenalkan Jack kepada seorang pendeta. Kemudian Dea menjelaskan kalau Jack ini adalah pacarnya yang dikirim juga oleh Raja Inggris untuk mengambil lukisan Mona Lisa.
Terlihat si pendeta yang sangat mendukung, bahkan ia mempersilahkan mereka berdua untuk memakai mobilnya jika memang dibutuhkan. Dea pun menerima tawaran dari si pendeta karena menurut peta dari Jack, lukisan Mona Lisa berada di lokasi yang sangat jauh. Rencananya Dea dan Jack akan pergi ke lokasi hari ini juga mumpung para pemberontak di luar masih sibuk mengurusi warga lokal. Touch him up. Yeah, sure. Sebelum pergi, Dea sempat mengobati dulu luka di tubuh Jack akibat perduelan sebelumnya. Tak lama mereka dibuat panik ketika para pemberontak tiba-tiba mengepung gereja tersebut. Rupanya para pemberontak itu sudah mengetahui kalau si pendeta menyembunyikan orang asing di dalam gerejanya. Di sini si pendeta meminta Jack dan Dea agar cepat pergi sedangkan dirinya akan berusaha menghadapi para pemberontak. Awalnya Dea tidak setuju karena hal ini akan sangat membahayakan. Namun si pendeta mengatakan kalau ia memang sudah bosan hidup dengan kondisi yang seperti ini. Godspeed. Yes, Father. Selanjutnya si pendeta keluar menghadapi puluhan pemberontak yang sudah mengepung gerejanya. Salah satu dari mereka bertanya apakah si pendeta telah menyembunyikan orang asing di dalam. Si pendeta menjawab tidak hingga orang itu memerintahkan anggotanya untuk mengecek ke dalam. Setelah beberapa orang dari mereka masuk, tak disangka si pendeta melakukan hal ini hingga si pendeta pun akhirnya koit. Di waktu yang sama, Dea dan Jack menghabisi dulu para pemberontak yang masuk ke dalam. Lalu mereka berdua pergi dengan menggunakan mobil si pendeta. Kemudian para pemberontak di luar langsung mengejar hingga terjadi aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan. I know. Kejar-kejaran itu berlangsung cukup lama, tapi pada akhirnya Jack dan Dea berhasil lolos. Lalu mereka pergi menuju kota sebelah karena menurut peta lokasi, lukisan Mona Lisa berada di sana. Di balik itu memperlihatkan Raja Inggris yang sedang khawatir kalau Jack dan Dea sampai gagal menjalankan misi darinya. Akan tetapi sang putri meminta ayahnya agar tenang karena ia percaya kalau Jack pasti bisa menjalankan misi tersebut. Kembali kepada Jack dan Dea yang memutuskan untuk bermalam dulu di suatu tempat. Sambil duduk di depan api unggun, Dea menjelaskan kalau para pemberontak itu dipimpin oleh seorang pria bernama Volker. Volker adalah mantan jenderal Perancis yang memilih berkhianat setelah bencana badai matahari melanda. Dea yang sudah lama terjun ke dalam misi, ia pun jadi tahu kalau Volker juga sedang mengincar lukisan Mona Lisa seperti mereka. Bahkan yang membuat Dea belum berhasil menjalankan misi itu sampai sekarang adalah kelompok Volker. Volkov is searching for Vault 2. Dengan polos, Jack bertanya memang apa spesialnya lukisan tersebut. Sayangnya Dea tidak mau memberitahu sekarang dan sebaiknya Jack lihat saja nanti setelah lukisannya diketemukan. I get my boat. Pagi harinya terlihat Volker dan pasukan pemberontaknya yang mendatangi gereja kemarin. Di sini Volker meminta penjelasan kepada ketua bawahannya yang kemarin gagal menangkap Dea dan Jack. Si ketua bawahan menjelaskan kalau dua orang asing itu begitu hebat dan ia yakin mereka berasal dari militer. Lalu si ketua bawahan meminta maaf dan berjanji ia pasti akan menemukan dan menangkap mereka. Namun Volker yang tidak mengenal kata maaf, ia pun langsung menghabisi si ketua bawahan itu.
Selanjutnya, Volker dan pasukan yang tersisa langsung pergi menuju kota sebelah untuk mengejar Jack beserta Dea. Di balik itu, Jack dan Dea kini mampir dulu ke gudang bekas senjata militer Perancis. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam lalu mencari senjata yang masih bisa mereka gunakan. Oh, merde. We're too late. Tak berselang lama, terlihat di luar ada sekelompok orang aneh yang berpenampilan seperti Tenyom. Ternyata mereka adalah pribumi yang sudah kehilangan akal akibat bencana badai matahari. Lalu kelompok itu juga hendak masuk ke dalam gudang senjata tersebut. Jack dan Dea yang baru sadar dengan cepat ia menyimpan beberapa granat lalu pergi melalui jalan belakang. Hingga ketika kelompok itu sudah masuk ke dalam, terjadilah ledakan yang cukup besar. Sementara itu, Jack dan Dea dengan santai pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Dea yang berhasil mengambil radio HT mencoba menghubungi rekan-rekannya yang ada di Perancis. Ternyata karena Dea sudah lama berada di Perancis, ia pun sampai mempunyai beberapa orang kenalan yang siap membantu. Di sini, Dea meminta mereka agar datang ke kota sebelah, tepatnya di lokasi lukisan Mona Lisa disimpan. Alhasil, rekan-rekan Dea segera meluncur dan mereka akan tiba dalam waktu 2 jam. Voilà. Adegan berpindah kepada Volker bersama dengan para anak buahnya. Saat ini, Volker sudah tiba di gudang senjata yang sebelumnya Jack singgahi. Kemudian, Volker dan pasukan masuk ke dalam karena mereka melihat ada bekas ledakan. Setibanya di dalam, Volker dan tangan kanannya berhasil menemukan satu orang dari kelompok manusia aneh yang masih selamat. Lantas Volker bertanya apa yang terjadi. Orang itu menjawab kalau baru saja ada sepasang wanita dan pria asing yang mengambil persenjataan di sini. Mendengar hal tersebut, Volker yakin kalau orang asing yang dimaksud adalah orang asing yang sedang mereka cari. Kemudian Volker menghabisi orang ini lalu ia pun pergi untuk mengejar Jack dan Dea. Di sisi lain, Jack dan Dea telah tiba di lokasi tempat lukisan Mona Lisa disimpan. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam. Namun sayang, pintu menuju ruangan lukisan telah dikunci sangat rapat. Beruntung Jack dan Dea berhasil menemukan peta yang menjadi denah lokasi di gedung ini. Ketika dilihat secara detail, ternyata masih ada satu cara agar mereka dapat masuk ke ruangan lukisan. Namun cara itu dibilang cukup ekstrim karena Jack atau Dea harus masuk ke dalam sumur lalu menyelam ke dalam air dengan waktu yang lama. Di penghujung air itu, mereka akan langsung dibawa ke dalam ruangan tempat lukisan Mona Lisa disimpan. Pada akhirnya, Jack meminta Dea agar menunggu di luar saja, sedangkan dirinya yang akan nyemplung sendiri ke dalam sumur. Jack berjanji kalau ia sudah berhasil masuk, maka ia akan langsung membukakan pintunya dari dalam. Alhasil, Dea setuju dan segera pergi keluar, sedangkan Jack bergegas ke sumur yang dimaksud. Dengan menggunakan tali, perlahan-lahan Jack berusaha masuk ke dalam dan inilah aksinya. Saat sudah berada di dalam, Jack nyemplung ke air lalu mulai menyelam untuk menyusuri ujung air tersebut. Setelah menyelam sangat lama, pada akhirnya Jack berhasil naik ke daratan dan langsung terhubung ke ruangan tempat lukisan itu disimpan. Kemudian terlebih dulu Jack membukakan pintu utama karena Dea juga sudah menunggu.
Ketika pintu sudah terbuka, Dea segera masuk, lalu mereka berdua pun melihat lukisan Mona Lisa yang selama ini dicari. Saat melihat lukisan tersebut, Jack dibuat shock karena ternyata lukisan Mona Lisa yang dimaksud menempel dengan sebuah bom atom berukuran raksasa. Artinya yang selama ini dicari bukan lukisan itu, melainkan bom atomnya. Di sini Jack langsung kecewa terhadap Dea karena seharusnya Dea memberitahu tentang hal itu sedari awal. Dea meminta maaf karena Raja Inggris telah melarangnya memberitahu Jack. I trusted you, Drea. Just a little more than I trust Volker. Dea pun menjelaskan kalau bom atom ini diciptakan oleh Prancis untuk mengebom negara musuhnya. Namun karena terjadi badai matahari, rencana itu harus gagal hingga bom atomnya tidak jadi diluncurkan. Raja Inggris takut kalau bom atom tersebut sampai jatuh ke tangan para pemberontak yang sudah pasti akan digunakan semena-mena. Oleh sebab itulah Raja Inggris mengutus mereka untuk mengambil bom itu sebelum keduluan oleh para pemberontak. You had a choice. You could have kept me out of it. Jake! Di waktu yang sama datanglah beberapa rekan Dea yang langsung ikut mengamankan bom atom tersebut. Di sini Jack yang kecewa karena Dea tidak memberitahunya dari awal, ia pun akhirnya memilih pergi meninggalkan Dea. Tak lama setelah Jack pergi, datanglah Volker dan kelompoknya yang langsung menyerang Dea dan rekan-rekannya. Pasukan Dea yang kalah jumlah, mereka pun dapat diratakan oleh para anak buah Volker. Kemudian Volker turun dari kereta dan ia tampak begitu senang saat melihat bom atom yang selama ini dicari sudah ada di hadapannya. Ternyata Volker juga sudah memiliki kunci untuk mengaktifkan bom tersebut. Karena jika tidak memakai kunci itu, maka bomnya tidak dapat meledak sekalipun terkena badai matahari. Selanjutnya, Volker memerintahkan para anak buahnya untuk membawa bom itu ke keretanya, lalu mereka pergi. The rest we take later. Let's move. Di sisi lain memperlihatkan Jack yang masih ngambek. Namun tiba-tiba ia mempunyai firasat tidak enak hingga memutuskan untuk kembali. Setibanya di sana, Jack dibuat terkejut saat melihat rekan-rekan dia yang sudah pada tewas dibantai. Dan cepat Jack masuk ke dalam untuk mencari Dea. Beruntung Dea masih selamat dan hanya sedikit mengalami luka. Di sini Jack meminta maaf karena tadi ia telah meninggalkan Dea. Dea pun tak mempermasalahkan hal itu, namun yang terpenting sekarang mereka harus mengejar Volker yang baru saja pergi dengan membawa bomnya. Jika sampai mereka gagal, maka dipastikan Volker akan menguasai dunia dengan mengancam semua negara dengan bom tersebut. Tanpa menunggu lama, Jack dan Dea langsung pergi untuk mengejar Volker yang kabur menggunakan kereta. You walk. Setelah cukup lama mengejar, akhirnya Jack berhasil menemukan kereta Volker yang masih melaju di jalurnya. Jack meminta Dea agar terus mengemudi sementara dirinya akan melompat ke dalam kereta. Setelah berhasil masuk, Jack langsung menghabisi para anak buah Volker satu persatu. Lalu di suatu kesempatan Jack harus berhadapan dengan tangan kanan Volker dan terjadilah perduelan yang sangat sengit. Perduelannya berlangsung sangat lama, tapi pada akhirnya Jack mampu menghabisi orang tersebut. Sekarang yang tersisa hanya tinggal Volker dan Volker pun berusaha menyerang Jack dengan tembakan. Namun karena Jack pemeran utama, ia pun dapat menghindari setiap tembakan lalu memojokkannya.
Di sini Jack menancapkan besi ke tangan Volker yang membuat Volker tidak bisa bergerak. Di waktu yang sama, Dea turun dari mobil, lalu ia pun meledakkan jembatan yang akan dilewati oleh kereta. Hingga tak lama kereta itu pun melintas lalu ambruk ke dalam jurang dan bisa dipastikan Volker tidak mungkin selamat. Kemudian Dea mencari Jack karena ia sangat mengkhawatirkannya. Tapi tiba-tiba Jack muncul dari belakang dan langsung memeluk Dea. Jack juga memperlihatkan kunci bom atom yang berhasil ia rampas dari tangan Volker. Sedangkan untuk bom atomnya masih aman di dalam kereta karena bom itu tidak akan hancur atau meledak kecuali diaktifkan oleh kuncinya. Beberapa hari setelah itu terlihat Jack yang kembali ke istana Inggris untuk menemui sang raja. Di sini Jack yang masih sedikit ngambek, ia pun mengatakan kalau sang raja seharusnya memberitahu dari awal tentang bom itu. Sang raja pun meminta maaf sebab jika ia memberitahu Jack dari awal, kemungkinan besar Jack tidak akan mau menjalankan misinya. Kemudian Jack memberikan kunci bom itu kepada sang raja dan sekarang bomnya juga sudah berhasil dibawa oleh tim bantuan Inggris. Sang raja pun berterima kasih dan ia sangat puas dengan kinerja Jack. 1 minggu setelah itu, Jack tampak sedang berlibur bersama Dea pacarnya. Kini mereka berencana akan segera menikah setelah liburannya ini selesai. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Braimovic.